Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Konita Wiyani dengan NIM 228323002 dari kelas A PVTE 2023. Jadi, di sini saya akan membahas tentang Green School di SMK. Mari kita simak. Kita semua hidup di tengah berbagai masalah lingkungan yang semakin terasa dampaknya, mulai dari perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim, pencemaran udara akibat emisi kendaraan dan industri, hingga sampah plastik yang menumpuk di darat dan laut. Fenomena-fenomena ini bukan lagi isu global semata, tetapi sudah kita rasakan langsung di lingkungan sekitar sekolah, seperti banjir karena saluran tersumbat sampah, udara panas karena kurangnya pohon, atau lingkungan sekolah yang kotor dan tidak nyaman. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah bukan hanya tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kebiasaan hidup siswa. Nah, disinilah sekolah, termasuk SMK, punya peran strategis untuk mencetak generasi yang tidak hanya kompeten secara teknis, tapi juga peduli terhadap lingkungan. Green School adalah jawaban atas tantangan ini. Konsep ini tidak hanya soal menanam pohon atau memilah sampah, tetapi bagaimana seluruh aktivitas sekolah dirancang agar lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan mendidik siswa untuk menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penyumbang masalah. Jadi, apa sih Green School itu? Green School atau sekolah hijau merupakan sekolah yang memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan program-program untuk menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam seluruh aktivitas sekolah. Menurut Novitasari 2015, lebih dari sekedar tampilan fisik yang hijau, sekolah hijau atau Green School adalah sekolah yang menanamkan sikap peduli lingkungan pada peserta didik dan warga sekolah yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya Green School ini meliputi pendidikan lingkungan, di mana mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Lalu, pengembangan sekolah berkelanjutan. Nah, biasanya di Green School ini menciptakan lingkungan sekolah yang ramah lingkungan melalui berbagai program seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan penghematan energi. Nah, tujuan diadakannya Green School ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, membentuk perilaku ramah lingkungan pada peserta didik, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan berkelanjutan, lalu untuk mempersiapkan generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, di sini ada komponen utama Green School. Nah, di komponen utama Green School ini terdapat 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada pengelolaan sampah, penghematan energi, penghematan air, ruang terbuka hijau, pendidikan lingkungan hidup. Nah, untuk yang pertama, pengelolaan sampah. Sekolah mengelola sampah dengan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang. Contohnya, dengan menggunakan tempat sampah terpilah, bank sampah sekolah, dan membuat proyek kreatif dari barang bekas. Lalu yang kedua ada penghematan energi. Energi seringkali terbuang-buang sia-sia di sekolah. Nah, dengan membiasakan hemat listrik dan bahkan mencoba energi terbarukan, siswa belajar menghargai sumber daya yang terbatas. Contohnya penerapannya yaitu dengan mematikan lampu atau AC apabila tidak digunakan, menggunakan lampu LED hemat energi, lalu memanfaatkan cahaya dan ventilasi alami, dan memungkinkan apabila pemasangan panel surya skala kecil. Lalu yang ketiga ada penghematan air. Air adalah sumber kehidupan, tapi sering kita abaikan. Nah, di sekolah, kita bisa memulai dari hal sederhana seperti menutup keran rapat atau memanfaatkan air hujan. Contoh penerapannya yaitu dengan diadakannya wastafel otomatis atau keran hemat air. Lalu yang kedua, penerapannya dengan pemanfaatan air hujan untuk menyiram tanaman. Lalu yang ketiga,
ada edukasi stop buang air sembarangan. Lalu yang keempat, ada ruang terbuka hijau atau taman sekolah. Nah, taman sekolah bukan hanya hiasan. Mereka membantu mengurangi polusi, membuat udara segar, bahkan bisa jadi sasaran praktik bagi siswa, khususnya di bidang pertanian. Nah, contoh penerapannya itu ada taman bunga, pohon rindang, terus ada kebun sekolah. Nah, terus bisa juga dengan ada kegiatan tanaman obat keluarga atau toba. Dan yang terakhir contohnya itu ada hidroponik atau vertical garden. Lalu yang terakhir ada pendidikan lingkungan hidup di kurikulum. Pendidikan lingkungan bukan hanya mata pelajaran, tetapi juga pendekatan yang bisa memasukkan ke semua mata pelajaran. Nah, dengan begitu, siswa tidak hanya tahu, tetapi juga sabar dan peduli. Nah, contoh penerapannya itu yaitu dengan diadakannya proyek tugas tentang isu lingkungan, lalu diadakannya kegiatan ekstrakurikuler lingkungan, lalu diadakannya P5 dengan tema ekologi atau kebencanaan. Nah, secara umum, program Greening School yang bisa diterapkan di SMK itu, contohnya ada tiga, yaitu program yang pertama adalah Bank Sampah Sekolah. Nah, melalui program ini, siswa diajak untuk memilah sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan botol, lalu ditabung di bank sampah. Selain mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan, kegiatan ini juga memberi nilai ekonomi karena sampah bisa ditukar menjadi uang atau barang kebutuhan sekolah. Nah, contoh penerapan yang kedua itu kita bisa membuat taman hidroponik atau kebun vertikal. Nah, ini sangat cocok dilakukan di lahan terbatas. Nah, biasanya siswa ini bisa belajar menanam sayuran seperti kangkung atau selada dengan sistem tanpa tanah, sekaligus mempelajari sains dan bisnis dari hasil panennya. Lalu yang ketiga ada instalasi panel surya mini sebagai sumber energi alternatifnya. Nah, meski sederhana, langkah ini bisa menjadi sarana pembelajaran tentang energi terbarukan bagi siswa jurusan teknik atau elektronika. Nah, dengan adanya program ini, bukan hanya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, tetapi juga membentuk kebiasaan, karakter, dan tanggung jawab lingkungan yang akan terbawa hingga masa depan mereka. Selanjutnya ada integrasi Green School dengan jurusan SMK. Nah, misalnya nih, di jurusan agribisnis, tanaman, atau agroteknologi. Nah, siswa bisa membuat kebun hidroponik, kompos dari sisa makanan kantin, atau sistem irigasi tetes. Nah, ini sekaligus bisa jadi praktik lapangan mereka. Lalu, untuk jurusan teknik instalasi tenaga listrik atau elektronika, atau juga rekayasa perangkat lunak atau TKJ, bisa membuat aplikasi monitoring energi, dashboard penggunaan listrik sekolah, atau alat sensor suhu otomatis untuk greenhouse. Nah, lalu ada juga di jurusan akuntansi atau keuangan. Nah, di jurusan ini, siswa bisa membuat sistem pembukuan bank sampah dengan mengelola keuangan dari hasil penjualan sampah anorganik atau membuat laporan keuangan program Green School. Nah, yang terakhir itu ada jurusan tata boga. Nah, di jurusan ini, kita bisa membuat menu makanan ramah lingkungan dan minim sampah, serta mengelola kompos dari sisa dapur. Nah, dengan begitu, siswa tidak hanya memahami teori dan keterampilan kejuruan, tapi juga membangun karakter peduli lingkungan dan inovatif dalam bidangnya masing-masing. Lalu di sini ada peran siswa, guru, dan sekolah. Mewujudkan Green School bukanlah tugas satu pihak saja, dibutuhkan kerjasama dan sinergi antara seluruh elemen sekolah. Tiga pihak yang punya peran yang sangat penting adalah siswa, guru, dan pihak manajemen sekolah. Yang pertama adalah siswa. Sebagai generasi muda dan pelaksana langsung program sekolah, siswa punya peran kunci dalam menjadikan lingkungan sekolah tetap bersih, hijau, dan nyaman. Mulai dari kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya,
membawa botol minum sendiri, hingga aktif dalam kegiatan seperti bank sampah, taman sekolah, atau komunitas peduli lingkungan. Lebih dari itu, siswa juga bisa menjadi agen perubahan, menyebarkan semangat peduli lingkungan kepada teman dan keluarga mereka. Lalu yang kedua ada guru. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, panutan, dan penggerak utama di sekolah. Guru dapat mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam materi pelajaran, memberi tugas atau proyek berbasis masalah lingkungan, serta menjadi motivator yang menginspirasi siswa untuk peduli terhadap bumi. Dengan dukungan guru, kegiatan Green School akan lebih bermakna dan berkelanjutan. Lalu, yang terakhir ada tidak kalah penting, yaitu pihak manajemen sekolah atau pimpinan sekolah. Tanpa dukungan dari kepala sekolah dan pengelola, program tidak akan berjalan secara optimal. Peran mereka meliputi penyusunan kebijakan ramah lingkungan, pengadaan fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpilah, taman sekolah, dan program sekolah berwawasan lingkungan. Selain itu, mereka juga bisa menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk mendukung program Green School. Jadi, bila ketiga unsur ini seperti siswa, guru, dan manajemen sekolah bekerja sama, maka Green School bukan hanya sekedar impian, tetapi bisa benar-benar diwujudkan dan menjadi budaya di SMK kita. Lalu yang terakhir ada tantangan dan solusi. Meskipun semangat Green School sangat positif, tentu dalam pelaksanaannya kita akan menemui berbagai tantangan. Disinilah pentingnya kita tidak hanya berhenti pada niat baik, tetapi juga menyiapkan solusi yang realistis dan bisa diterapkan. Nah, di sini ada tantangan pertama, yaitu kurangnya kesadaran siswa terhadap pentingnya lingkungan. Banyak siswa yang belum memahami dampak dari kebiasaan kecil, seperti membuang sampah sembarangan. Nah, untuk mengatasinya, kita perlu melakukan edukasi rutin melalui sosialisasi yang menarik, kampanye visual, lomba antar kelas, hingga konten digital yang dekat dengan keseharian mereka. Lalu tantangan yang kedua adalah terbatasnya dana dan fasilitas pendukung. Tidak semua sekolah memiliki anggaran besar untuk membuat taman atau membeli alat pengelola sampah. Yaitu solusinya kita bisa bekerja sama dengan pihak luar dengan mengajukan proposal atau memanfaatkan bahan daur ulang secara kreatif untuk membuat fasilitas sederhana namun fungsional. Lalu, tantangan yang ketiga adalah masalah konsistensi. Nah, banyak program lingkungan yang semangat di awal, tetapi lama-lama hilang karena tidak ada tindak lanjut. Nah, untuk mencegah ini, sekolah perlu membentuk tim Green School yang terdiri dari siswa, guru, dan staf yang bertugas memantau, mencatat perkembangan, dan menjaga semangat program lewat sistem penghargaan atau lomba. Lalu, tantangan berikutnya adalah minimnya keterlibatan guru dan staf. Terkadang hanya satu atau dua orang yang aktif, padahal seluruh guru bisa berkontribusi, misalnya mengintegrasikan tema lingkungan ke dalam pelajaran di semua mata pelajaran, baik teknik, bahasa, maupun kewirausahaan. Nah, dengan mengidentifikasi tantangan ini lebih awal dan menyiapkan strategi solusinya, maka Green School di SMK akan lebih kuat, berkelanjutan, dan berdampak lebih nyata. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.